Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana billahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengawali hidup kita dengan melakukan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan ngelakoni sholat subuh kanthi berjamaah. Ini adalah suatu kebahagiaan, suatu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali hari kita dengan ketundukan, dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam beribadah ini kita dituntut atau diharuskan untuk keikhlasan kita. Jadi orientasi atau tujuan daripada ibadah itu ya, kita sangat dianjurkan untuk menata hati kita, bagaimana ibadah yang kita lakukan ini betul-betul ikhlas, murni karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menuruti perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuwun sewu, tiang ibadah niku macam-macam keinginanipun ya tergantung dari makom. Niki napa sing kula omongno niki berarti mangke sing niki salah mboten. Niki cuma tingkatan mawon. Ada orang yang beribadah itu memang dia mengharapkan imbalan. Ada kalanya orang yang beribadah itu sebagai bentuk penghambaan. Ada kalanya orang beribadah itu memang karena menuruti perintah. Nah dari sini maka ini adalah makam-makam yang nanti orang itu akan naik dari situ ya. Termasuk di dalam kitab ini dawuh Imam Al-Ghazali ini ya, ada orang itu yang beribadah itu sangat lama sekali ya. Tapi setelah beribadah dia diberi kabar oleh Allah, oleh malaikat atas perintah Allah bahwa ibadahnya itu tidak ada manfaatnya. Ibadah yang mengharap ya, dari ibadah-ibadah ini, ibadah yang mengharap imbalan ini biasanya rawan sekali dengan kekecewaan. Suatu misal, jenengan ibadah, sholat, kita sholat,
Ternyata setelah kita sholat terus ada kabar bahwa sholat kita tidak layak untuk masuk surga, padahal kita sholat ini mengharap imbalannya adalah surga. Kira-kira kalau orang mengharap imbalan, dia kecewa tidak dengan sholat yang dilakukan? Dia pasti akan mengalami kekecewaan. Jadi setiap sesuatu yang mengharapkan imbalan ini pasti mudah untuk kecewa. Makanya keikhlasan itu penting. Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan, hanya melakukan, ini penting sebagai bentuk penghambaan. Atau kita misalnya membaca sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengharapkan imbalan dari sholawat. Engkau nek maca iki sampean ini akan berhasil seperti ini akan seperti ini. Ketika kita membaca ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini yang bisa menjadikan orang itu istilahnya akan mengurangi semangatnya. Sama juga dengan kita di masjid ini. Kita beribadah di masjid ini, tujuan kita apa? Orientasi kita apa? Kalau memang ini adalah sebagai perintah dari Allah untuk memakmurkan masjid dengan berjamaah, maka kita kuat. Tapi kalau niat kita mengharapkan selain itu, kita tidak akan kuat berada di masjid. Wah, saiki wis pengurusnya ganti malah gak enak kabeh. Aturannya digawe-gawe ngene-ngene. Akhirnya apa dia? Sregep ning masjid napa kira-kira sudah? Kira-kira nggih sudah. Wah, saiki wis ora cocok aku karo iku. Loh, ini pentingnya. Karena niat ini dalam kita melakukan sesuatu itu penting, pokok itu yang menjadikan kita kuat dan bisa istiqomah dalam setiap hal kebaikan yang kita lakukan. Ya. Setiap hari ke masjid atau kita jadi pengurus di masjid. Nah, ternyata apa yang kita inginkan tidak dituruti, atau dalam rapat misalnya yang kita usulkan tidak diterima, kecewa. Ya, akhirnya kecewa, untung. Nah itu, ya gitu yang diharapkan nih. Semua yang mengharapkan seperti itu. Ya, makanya niat di dalam melakukan sesuatu ini sangat penting ya. Agar apa? Dari niat itulah yang menuntun kita, yang akan menjadikan kita istiqomah di dalam kebaikan ataupun tidak. Kita bisa mengamalkan ilmu kita atau tidak ya. Di sini ada sebuah kisah yang dikutip oleh beliau Imam Al-Ghazali. Ya. Di sini diceritakan bahwa ada orang dari Bani Israel, ya, di mana beliau ini, orang ini sudah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Hukiya anna rajulan min bani Israila Abdullah taala sab'ina sanatan. Di sini ceritakan ada seorang laki-laki min bani Israil, dari bani Israel. Dia telah Abdullah taala, dia telah beribadah kepada Allah taala sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Setelah beribadah selama 70 tahun, orang ini beribadah selama 70 tahun, ini tidak pernah sekalipun dibuat maksiat, dan tidak pernah sedetik pun nafas yang keluar, oksigen yang masuk ke dalam dirinya ini lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi selama 70 tahun ini selalu ingat kepada Allah, dan dia beribadah siang dan malam. Ya. Fa'aradallahu ta'ala ayyah wa ta'ala al-malaikata, dan maka Allah Ta'ala ingin menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat. Ada orang yang luar biasa ibadahnya siang malam, dia beribadah kepada Allah selalu dalam keadaan suci, menjaga wudhunya, setiap hembusan nafasnya selalu diikuti dengan lafaz Allah, sehingga orang ini sangat luar biasa. Maka Allah ingin menunjukkan si hamba ini kepada para malaikat. Kemudian fa arsalallahu ilaihi malakan, kemudian Allah mengutus satu malaikat, yakbiru annahu ma'atil kal ibadati la yakhliqu dukhulal jannah. Mengutus satu malaikat, diperintahkan oleh Allah apa? Untuk mengabarkan pada ahli ibadah ini bahwa ia beserta ibadahnya tidak pantas masuk ke dalam surga. Coba bayangan ya, orang ibadah 70 tahun yang luar biasa, terus diberi kabar oleh malaikat bahwa dirinya dan ibadahnya tidak layak untuk masuk surga. Niki kira-kira nek aku sampean ngono wis ngibadah kau wendeng, terus yang datang malaikat, ono kabar teko malaikat ya, bahwa tidak layak dari kita dan ibadah kita masuk surga. Kira-kira piye? Tambah semangat apa sudah kira-kira ibadah? Utawa sampean kerja atau penanan, wis membuat kerja wis membuat rumah kerja, buat suatu bangunan, sing bangunan itu luar biasa menurut kita, ternyata setelah itu utusan bos datang bahwa bangunan atau rumah yang kita bangun ini tidak layak, tidak masuk kriteria yang diharapkan. Kira-kira putus asa apa enggak? Ini normal loh ya. Ini normal, bingung misalnya kita. Wah, percuma aku ngelakoni koyok ngene. Paling tidak kan seperti itu. Ya, nah. Setelah diberikan kabar seperti itu, maka ahli ibadah ini, nah ini juga pentingnya ilmu. Di sini pentingnya ilmu tidak hanya keikhlasan, tapi ikhlas itu juga dengan diilmoni. Setelah dikabarkan oleh malaikat atas perintah Allah bahwa ibadahnya selama 70 tahun tidak layak untuk masuk surga, maka si hamba ini, ahli ibadah tersebut, mengatakan pada malaikat, aku sesungguhnya, nah, atau pengat ini, saya, wahai malaikat, saya diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, bukan untuk masuk surga. Maka sudah seharusnya saya harus beribadah kepadanya. Ini jawaban si ahli ibadah. Wahai malaikat, saya diciptakan oleh Allah, perintahkan oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk masuk surga. Ini jawaban si hamba tadi. Ini juga pentingnya ilmu, Pak. Ya. Jadi orang ahli ibadah itu kudu didasari ilmu. Kalau tidak ada ilmu nih bingung. Ya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Beliau paham kalau Allah itu berfirman, Allah tidak menciptakan jin, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi menungso niku diciptakno Gusti Allah itu adalah untuk beribadah, bukan untuk masuk surga. Enggak bingung, Man. Nah terus surga itu digawe kanggo apa? Kan ngoten gitu. Nek ana ibadah ora. Surga itu adalah hanya sebagai hadiah. Ngene.
dari apa yang kita lakukan. Yes. Ibaratnya sampean melu wong ikut orang disuruh bekerja. Intinya ya disuruh bekerja. Nanti kok dapat bayaran, dapat rumah, dapat sebagainya dari bos. Itu hanya sebagai hadiah atau imbalan daripada yang kita lakukan. Tapi intinya adalah untuk bekerja. Nah, seperti itu. Ya, contohnya. Jadi orang beribadah juga gitu. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu hadiah, gitu. Kenapa? Ya, karena surga itu hanya jadi rencana Allah untuk orang-orang yang baik, itu rencananya dimasukkan ke dalam surga, maka Allah membuat surga. Nah rencana ini kok bisa terlaksana, bisa tidak gitu. Nah nek direncanakno aku sampean iki momone kalau direncanakno oleh Allah surga, terus dia berjalan tidak sesuai rencana, kira-kira ya dia ndak direncanakno nek gelem, nek gak gelem. Kita punya anak, program kita, rencana kita, dia kalau besar harus kuliah di sini, nanti harus kerja jadi seperti ini. Ternyata kalau tidak sesuai dengan rencana kita tidak mau. Gimana? Nah, ya itu rencana. Maka surga itu adalah bagian dari rencana Allah. Terus setelah si hamba itu mengatakan seperti itu, menjawab seperti itu, wahai malaikat, Allah kepada adalah untuk beribadah, bukan untuk masuk surga. Maka sudah seharusnya saya hanya beribadah kepadanya. Lalu malaikat ini kembali lagi kepada Allah. Malaikat ini kembali kepada Allah dan berkata, ya, wahai Tuhanku, Engkau lebih tahu apa yang telah ia katakan. Wahai Tuhanku, Engkau lebih tahu dari apa yang ia katakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala ngendika, faqala wa ta'ala idza huwa lam yurid an ibadati fanahnu mahal karami la tu'ridu alaih ishhadu ya malaikat inni qad ghafartulah. Wahai malaikat, ya, sehambaku itu walaupun diperlakukan seperti itu, ia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, maka dengan kemuliaanku, ishhadu ya malaikat, saksikanlah wahai para malaikat, inni qad ghafartulah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Nah, dari sini kita dapat menarik garis lurus bahwa setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan keikhlasan ini sudah secara otomatis mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini berdasarkan daripada ketulusan, kesungguhan daripada kebaikan atau ibadah yang kita lakukan. Ini penting. Ya, ini keuntungan di dalam beribadah. Maka sudah selayaknya kita beribadah kepada Allah ini adalah sebagai wujud penghambaan kita, bentuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya keikhlasan dan menata niat di dalam kita beribadah. Monggo wonten ngriki ada pertanyaan dalam ibadah. Sampun wonten nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz
Yang dinilai orang sholat itu ikhlas dari apa? Menurut Pak Ustaz. Terus yang kedua, tadi ada suatu jamaah 70 tahun dia sholat. Terus didatangi malaikat, kamu tidak layak masuk surga. Terus kesalahannya di mana? Tadi tidak disebutkan dengan Pak Ustaz. Kesalahannya di mana? Dia tidak masuk surga. Padahal kalau orang normal itu semuanya ingin hadiah, atau normal atau ustaz juga. Berarti kan kalau dia kan tidak tahu tadi kesalahannya di mana. Dia pada busuk 70 tahun. Terus yang ketiga, soalnya ini ya semacam ya di luar materi. Orang mau berangkat haji itu wajib harus umroh kan? Beritanya kalau mau orang haji harus umroh dulu. Terima kasih Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pertanyaane kathah dawa. Dadi lali. Wong satu ikhlas nggih. Keikhlasan. Ikhlas ini bukan terletak pada orang lain. Ikhlas itu letaknya di hati, dan hati itu tidak ada yang tahu. Jadi menjaga ikhlas itu hanya ilmu. Ya. Tentang bagaimana kita mengetahui orang itu ikhlas apa enggak, ya tidak ada yang tahu. Karena ilmu ikhlas ini adalah ibarat gini loh. Ilmu itu yang dimasukkan ke dalam hati kita. Setelah itu masuk, ya wis hanya dengan praktek kita. Dan nggak ada orang lain yang tahu isi hati orang lain. Ya. Sekarang kalau ditanya ikhlas itu seperti apa, gitu ya misalnya ya. Ada pertanyaan ikhlas itu kayak apa? Ya, itu sama halnya dengan jenengan itu bertanya, nafas itu kaya apa? Ambekan itu kaya apa? Ya sulit kita untuk ya, tidak bisa. Itu ilmu. Ya, ini yang ikhlas. Jadi ikhlas itu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kita tidak tahu. Ya. Bahkan orang bangun tengah malam nggak ada orang yang tahu, dia beribadah sendiri. Itu dia ikhlas mengharap suatu anda, ya juga tidak ada yang tahu. Jadi letak keikhlasan itu hanya dia dan Allah. Sudah. Terus untuk beribadah, di sini ceritakan orang beribadah selama 70 tahun, tapi dikabarkan oleh malaikat atas perintah Allah bahwa ibadahnya itu tidak layak, dirinya dan ibadahnya tidak layak masuk surga. Letak kesalahannya di mana? Karena logikanya, ya, logikanya tidak diterimanya sesuatu itu pasti ada kesalahan yang menjadikan ketidaklayakan. Lah di sini Allah itu punya hak prerogatif, ya. Dan ini adalah suatu contoh, ya, untuk menguji daripada satu tadi keikhlasan orang dalam beribadah. Nuwun sewu, wong ibadah niku nek durung diuji, Pak. Wong sekolah iku nek gak ana ujiane, gak pinter. Untuk menaikkan kelas itu harus dengan ujian. Ketika ujiannya naik, maka dia naik makomnya. Di dalam beragama kita kepada Allah, yaitu ibarat orang sekolah. Ada saat sekolah itu enak ujiannya, ada ujiannya. Semakin lama ujian itu semakin berat. Nah itu.
Nah, terus yang menentukan ujiannya itu nanti dari ujian inilah yang menentukan dia itu naik apa enggak. Ya, naik kelas atau enggak, atau naik levelnya atau tidak. Nah, di sini Allah ingin menguji hambanya seberapa loyalnya hamba ini kepada Allah, seberapa terhadap Allah. Maka Allah ingin menunjukkan pada malaikat. Karena sejatinya gini loh, hidup ini kita ini agar kita enggak terlalu ke akal kita ya. Satu, hidup kita ini sebetulnya sudah diprogram oleh Allah. Tidak ada satupun yang ada dalam tubuh kita ini lepas dari program Allah. Zaman ngerti komputer, ya, komputer itu hanya jadi dari pabrik barang ini atau sudah terprogram. Di situ ada risetnya, programnya, ya toh. Nanti tinggal jalan kalau sudah jadi. Sama tubuh kita ini sudah terprogram oleh Allah. Jadi tinggal melakukan aja sesuai dengan program-program yang ditentukan oleh Allah, juga dengan masa waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Terus untuk tadi kenapa dicari apa kesalahan apa sana? Ya itu memang sudah menjadi programnya Allah. Bahwa untuk menentukan sesuatu itu tidak harus dengan kesalahan pun bisa menjadi sesuatu yang tidak benar. Bukan harus dengan kesalahan. Ada maksud yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, dan Allah tidak butuh. Jangan sampai kita hanya melihat, wah, ini kira-kira kalau dari syariat aja ya, kesalahannya apa dalam beribadah? Ya tadi, kita jangan hanya melihat kesalahan, ya, itu dari sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Sekarang gini, wong sholat itu perlu khusyuk. Diharapkan sholat itu harus khusyuk. Terus kalau dengan logika kita, kira-kira nak wong nek gak khusyuk, kalau kita pakai logika lo ya, diharapkan dianjurkan sholat dengan khusyuk. Wes khusyuk itu berarti kita muanteng eling Gusti Allah, wes gak eling kabeh-kabeh. Kalau kita ingat selain itu, berarti itu suatu kesalahan enggak? Loh, kalau kita akui sendiri loh, kok saya lupa seperti itu, berarti suatu kesalahan tuh, kesalahan tuh. Terus kalau Allah menciptakan kita, wa ma khalaqal jinna wal insa untuk kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ternyata kita ngobrol dengan tetangga kita, dengan teman kita, lupa dengan Allah. Orang ibadah itu intinya ibadah itu kan berarti dia melakukan perintah Allah, dia ingat kepada Allah. Terus kini lali karo Gusti Allah. Itu suatu dosa atau enggak? Suatu kesalahan apa enggak? Loh ini loh. Ini kalau kita naik loh. Ya. Maka yang dicontohkan seperti itu. Tidak ada sedikit pun waktu terlewatkan dari ingat kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Nah, terus kenapa dia kok dikatakan nggak layak masuk surga? Ya karena Allah ingin menguji hamba itu. Walaupun Allah sesungguhnya sudah tahu, tapi Allah ingin memberi contoh kepada yang lain. Nah ini pentingnya ilmu. Ya. Jadi Allah memberikan contoh, ingin membuktikan kepada malaikat. Jadi hidup memang skenario Gusti Allah sudah dibuat seperti ini. Engko nek digawe langsung lurus terus gak ada iku gak layak, Pak. Ya, ono film sutradara lurus terus gak sing nonton gak senang. Itu hak prerogatif daripada sutradara. Ya. Terus kalau ada kisahnya umpane bukan berarti nanti terus seperti tadi nggih nuwun sewu kan Bang. Kita lihat dari apa yang dikerjakan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah itu harus berdasarkan hukum. Apa salahnya? Ya. Kesalahannya apa dan bagaimana? Ini berarti nanti bukan posisi Tuhan. Kenapa? Karena masih bisa didikte dengan suatu. Dan Tuhan ini nggak bisa didikte dengan sesuatu. Paham ngerti kira-kira betul?
Berarti Oke, semua monggo. orang hidup atau ustadz orang biasa itu tidak jaminan masuk surga, Iya. kemungkinan tadi ya. Ya. Tidak ada kemungkinan. Iya. Karena itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa memungkinkan. Loh, kita tidak tahu, tidak boleh mendikte orang ikhlas dah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan diberikan hadiah oleh Allah langsung. Dan nanti diberikan atau tidak, atau diberikan dengan proses lagi, hak prerogatif Allah. Tidak ada kemungkinan. Karena itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa memungkinkan. Kita ini hanya melakukan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan diberikan hadiah oleh Allah surga. Lah nanti diberikan atau enggak, atau diberikan dengan proses lagi, itu hak prerogatif Allah. Ini. Ya, itu kan mau dikasihkan. Misalnya sampai jalan sehat atau funback, itu ada hadiah besar. Harus dengan rute yang dilalui, nek kepengen melu. Nah, kalau melewati sendiri nggak sampai di situ kan ya berarti nggak sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Nah, itu loh, paham maksudku loh. Tuban Akbar ini membuat funback di lapangan situ, hadiah besar. Terus rutenya sampai lewat sini dan harus ada ini. Ternyata sampai lewatnya ngeruwon ning Palang. Ya, kira-kira sampai ndak pada hadiah yang disediakan itu. Loh ini loh. Maksudnya ke situ. Nek kepengen sampai di situ, merasakan hadiah itu atau jaminan apapun di situ, ya lewato dalane. Di situ disediakan hadiah. Paham gini? Nek gak lewat ya gak oleh hadiah sampean. Apa meneh kok ngrasakno? Ya toh, wis salah jalan. Paling mlebu rono wargane Pak Yusuf ya dititip Pak Yusuf. Terus dijak balik. Lah kenapa awakmu kok lewat rono? Nyasar, bingung lali dalane. Akhirnya karo Pak Yusuf dijak balik rene, lagi dijak ning lapangan iki hadiah namangan apa seperti itu. Sampai sampean ya kayak gitu, berhubung nyasar, isih duweni iman umat Kanjeng Nabi, sampean ya dititik. Diparani kowe kok nyasar ning kene iki piye karepem? Kok iso sampai diobong ning neraka sampai sakmene suwene iku piye karepem lho? Dintas tak gawa ayo saiki budal ning kono lho hadiah pangeran atas keimanan sing mbok lakoni. Nah seperti itu. Paham gitu ngriki? Ya. Jadi ndak berarti tidak layak itu bukan berarti dia tidak diterima di situ, ndak. Nggih. Ngono tidak layak itu bukan berarti dia itu tertolak, tidak boleh, tidak ada. Tidak layak itu ngoten. Bukan berarti kok tertolak langsung dibuat hilang, enggak. Pun paham dengar iki Mas. Hadiah dari Allah dari ibadahnya ini keikhlasan. Dan keikhlasan itu sekali lagi saya katakan, Allah itu memang tahu orang itu ikhlas apa enggak. Tapi Allah itu juga ingin memberi contoh pada yang lain. Allah itu bisa membuat semua makhluknya iman tanpa perantara. Tapi Allah ingin itu tidak hanya langsung dari Allah. Maka Allah menjadikan nawarana nabi untuk menuntun kita. Nah itu ya. Jadi Allah mampu. Terus orang ibadah gak ikhlas. Nah, ikhlas itu hanya Allah dan orang itu aja yang tahu. Wis kita tidak perlu ngurusi ikhlas wong. Wong itu ikhlas ndak kita tidak perlu tahu. Karena ada ilmu untuk pribadi sendiri, ada ilmu untuk orang lain. Yes, kita harus bisa pakai. Pakaian itu loh Pak saya bilang. Ikhlas ibarat ilmu, ya, ilmu itu ada ilmu yang ikhlas, ada yang macam-macam ya. Itu ibarat gini loh. Pakaian sing panggone ning jero gak perlu sama dudono wong dan dengan juga ndak perlu tahu pakaian dalamnya apa. Paham? Ya. Gak usah sama ndak pernah ikhlas itu seperti apa ya saya pokoknya ikhlas itu hanya dia dan yang bersangkutan yang tahu. Itu ikhlas. Ibarat pakaian ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Yang pakaian dalam itu ikhlas itu yang di dalam dan jenengan tidak perlu menunjukkan ke orang lain dalemane sampean iki apa dan orang lain juga tidak perlu tahu
Apa sing sampean gandeng daleman? Pun paham nggih? Ikhlas iki tegeriku. Monggo. Haji itu tadi sudah gandeng. Sudah. 3 apa tadi ya? Lupa. Banyak katakan. Oh. Oh, tidak ada. Haji itu nanti sudah gandeng. Haji dan umroh. Jadi tidak ada syarat orang mau haji harus umroh dulu. Tidak ada. Nggak ada syaratnya. Digoleki di mana aja tidak ada. Haji itu pasti umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Dan perintah yang pertama itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Jadi sing diperintahno itu adalah haji. Di dalam haji itu nanti ikut ada umroh seperti itu. Jadi ya wis modele wong urip Pak, iki biasa, gak usah kaget. Ya. Wis daripada umroh suwe-suwe apa haji ngenteni suwe luwih apik umroh ae. Paling gak iso ngerti Mekah, iso sholat di Masjidil Haram, iso di Masjid Nabawi, ya gitu. Ya pancen wong macam-macam ya. Iso iku dur nilai ibadah, ya iso iku karena bisnis ya. Ya kita tidak perlu tahu tujuannya apa. Yang penting kita itu intinya wis sudon wae. Wis apik wong iku gelem ibadah. Jadi tidak ada kewajiban. Ada haji kecil haji besar di mana? Saya Ustaz mungkin lebih ngerti. Gimana? Ada haji kecil. Haji itu kalau haji akbar. Haji Kecil. Haji itu haji kecil. Haji itu kalau haji akbar itu ada. Haji kecil ada. Haji itu yes akhir lagi. Gimana? Ya jenenge wong dodolan Pak, kok nek gak ngono ya wis gak ono sing gelem travel gak payu umrohe gitu ae. Wis gitu enggak usah angel. Kalau haji akbar itu ada. Ya. Haji akbar itu ada haji yang istilahnya ada dikatakan haji akbar, haji yang biasa. Itu beda. Memang di situ ada perbedaan. Tapi kalau umroh itu masuk haji kecil dan gini-gini, yes, itu di dalam kalam itu semua ulama itu berselisih gitu. Tapi intinya tidak ada umroh itu masuk dalam kategori haji. Ya, karena apa? Jangan gampang-gampang ngerubah loh ya. Haji itu kan hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Dia punya kewajiban untuk berhaji. Terus nek kira-kira umroh itu sampean kategorikan haji. Mbok akeh wong iso umroh dosa kabeh, Pak. Sampeyan gak layak tuh kok mati kanjeng Nabi swarga. Kenapa? Karena seharusnya dia mampu umroh sing dikategorikan haji kecil. Jadi sesuatu yang munggah ke wajib itu gak lebih baik gak usah ikut. Pemahaman pikiran sing seperti itu. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nek ana wong sing mampu gak wajib berarti dia kan belum sempurna. Lah terus nek umroh iku dikategorino haji, katut wajib menisan sampean. Angel. Ya, tunggale sama juga ada nuwun sewu. Zakat profesi. Dari dulu profesi apa itu gak ada zakatnya. Baru-barusan ada. Terus zakatnya masuknya ke tempat-tempat apa? Ke yayasan ya. Yayasan. 8 asnaf itu yayasan masuk enggak? Loh, iya toh. Terus di samping itu juga apa? Dari zakat itu hukumnya kan wajib. Berarti kalau profesinya enggak dizakati, ono wong kok gak zakat profesi, berarti dia ini termasuk orang apa? Sing mengingkari agama kan. Duh repot ya Pak. Engkau ikut diukur dengan kehidupan sing layak. Orang punya ternyata gaji 7 juta masih dihitung lagi. Wes itu tugasnya sing ngaji fikih di sini itu ngaji kali itu. Ya, tapi secara itu berbahaya.
ketika sesuatu sing memang dari ulama-ulama dulu gak disepakati itu wis ya. Belajar dari dulu belum ada Pak. Di kita itu ada Mbah Ahmad Dahlan ya toh, dari Muhammadiyah juga ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada punya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Mbah Khalil Bangkalan dan ulama-ulama besar yang diakui keilmuannya di Timur Tengah loh. Dan juga bahkan menjadi rujukan karangan kitab-kitab beliau juga dikaji di Timur Tengah loh. Ini ternyata enggak sampai ke situ banyak yang seperti itu lagi ya. Silahkan monggo terserah sampun ya. Pun niki nggih. Pun dadi intinya tadi di dalam beribadah kepada Allah perlunya keikhlasan yang kita lakukan. Wis pokoke tiyang niku sing sae sampean nglakoni perintah Allah. Allah merintahno kita niki sujud. Allah merintahkan kita untuk sholat. Yes dilakoni sholat. Allah perintahkan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ya kita nurut dengan perintah Allah. Ini yang lebih hebat. Karena manusia itu punya kedudukan yang lebih hebat di sini karena dia nurut terhadap perintah. Malaikat Jibril ini ketika diciptakan oleh Allah dengan yang sebaik-baiknya rupa dan dia mengagumi dirinya sendiri lalu bersujud kepada Allah, ini pun tidak mendapatkan hadiah yang seperti yang dilakukan oleh kita. Malaikat Jibril kedua seperti itu. Orang-orang yang takwa itu diberikan oleh Allah surga ma'wa. Malaikat Jibril setelah bersujud selama bertahun itu ternyata ingin tahu hadiah kok gede umat Muhammad itu sampai surga ma'wa. Sampai beliau itu terbang ingin tahu surga ma'wa. Beliau pun tidak tahu, tidak bisa sampai, belum bisa sampai. Tapi umat Muhammad dengan kebaikannya nurut perintah pengirane itu bisa sampai ke sana. Ya. Kenapa? Karena Jibril melakukan itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, sedangkan umat Muhammad ya ini melakukan sujud kepada Allah, itu melakukan ketaatan kepada Allah karena nurut perintah Gusti Allah. Tadi wong nurut itu luar biasa Pak. Jadi kita lakukan apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan ini adalah nurut perintah Allah, mengikuti ajaran Rasulullah. Insya Allah dengan niat yang seperti itu maka kita akan insya Allah bisa istiqomah dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardu binuri syamsika abadan wa alimna anfa'na ya rabbil alamin al kamalana wa li salli wajhil karim bi rahmatika ya arhamar subhanakallahumma surga wa atubu ilaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.